Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Wrap Yourself TV. Jadi, di video kali ini seperti di judul, aku bakalan bikin kalian ikutin pengalaman aku, netralin wajah aku ketika aku ingin lepas dari krim dokter atau dari perawatan dokter. Karena dari pengalaman tersebut, kalian bisa tahu gimana perkembangan wajah aku. Jadi di sini aku nggak pakai produk apapun dari si klinik kecantikan tersebut. Beberapa minggu ke belakang, aku udah ngeberhentiin sedikit demi sedikit si produknya. Baik itu dari facial wash, toner, krim malam, dan krim siang. Aku berhentiin satu persatu. Pertama mulai dari facial wash. Kenapa dari facial wash dulu? Kan ada beberapa orang yang mengurangi dosisnya saja, tidak memberhentikan salah satunya dulu. Tapi beberapa orang juga ada yang langsung memberhentikan semuanya atau mungkin salah satunya. Nah, di sini aku memberhentikan bukan berarti aku mengurangi dosisnya terlebih dahulu. Kenapa aku tidak mengurangi dosisnya terlebih dahulu? Karena akan memperlama proses aku pengen netralinnya gitu. Jadi aku punya solusinya itu, aku berhentiin salah satunya dulu dari yang paling ringan, yaitu dari si facial wash-nya. Kenapa dari facial wash-nya? Karena kandungannya itu tidak seberat krim malam, toner, dan krim siangnya. By the way, maaf guys, aku nanti kalau misalkan di pertengahan video agak sedikit-sedikit kayak gitu. Karena apa ya, barusan itu ada tamu gitu ya, datang buat nemuin bapakku, terus ngerokok gitu, aku agak sedikit sensitif sama asap rokok. Terus nyampe si asapnya ke atas dan masuk ke kamar aku, jadi kayak nggak enak gitu di tenggorokan, kayak kering gitu, jadi mohon maaf. Nah, oke, aku bakalan ceritain dulu awal mula aku pakai krim dokter dan alasannya kenapa. Kalian pokoknya jangan skip-skip dulu ya videonya, kalian please dengerin dulu aku cerita, karena mungkin ada pengalaman yang sama juga kayak aku. Nah, jadi pertama kali aku pakai krim dokter itu kelas 11 SMK, yang aku begitu, menginginkan wajah yang super putih, glowing, dan nggak kelihatan kusam gitu kan kalau di depan kamera. Otomatis kan kalau wajah kita udah masuk pakai krim dokter, otomatis dokter itu akan ngasih krim-krim yang bisa mengobati kondisi wajah kita kayak gimana. Terus ujung-ujungnya kan pasti bakalan ditambahin dosis untuk pencerahan, untuk jadi lebih putih gitu, brightening lah intinya ya pokoknya. Nah, sama kayak aku juga kayak gitu. Jadi permasalahan wajah aku itu dulu ketika aku MTS, ya aku itu kan sering gonta-ganti skincare gitu. Dasar lah aku anaknya panasan. Jadi kalau misalkan ada skincare yang baru nih, aku cobain. Ini kayaknya cocok deh di wajah aku. Terus kayaknya ini bakalan bikin aku cerah deh, atau aku bakalan kayak glowing gitu. Jadi aku tuh udah sok-sok dewasa gitu kan waktu dulu. Jadi nggak ngikutin arahannya, aku harus pakai apa. Sedangkan yang dibutuhin wajah aku itu hanya facial wash, toner, sunscreen, udah. Itu aja kan waktu dulu itu, jadi belum harus mengenal lebih banyak skincare gitu, karena belum dibutuhkan juga untuk wajah aku. Tapi karena aku udah kelewat dewasa gitu, aku tuh sembarangan nyoba-nyoba yang ada di Indomaret, yang ada di tempat kosmetik-kosmetik gitu. Jadi aku tuh sering nyoba-nyoba gitu. Kelihatannya itu kayak yang, lucu nih dari packagingnya, lucu nih, kayaknya bisa gini. Nah, udah kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, aku udah sering-sering gonta-ganti skincare, karena dulu itu belum kenal yang namanya serum atau essence, night cream, day cream, moisturizer. Aku belum kenal namanya yang kayak gitu. Jadi asal ada aja, apalagi kalau masalah masker itu aku sering gonta-ganti tanpa tahu kandungannya kayak gimana. Nah, udah kayak gitu, otomatis wajah aku itu nggak bisa nerima lagi tuh kan ya asupan skincare yang nggak sesuai sama yang dibutuhkan wajah aku itu. Sementara wajah aku dulu itu bener-bener nggak ada permasalahan apapun. Tapi semenjak aku gonta-ganti skincare, ya kayak gitu, wajah aku jadi kusam, kayak nggak enak dipandang gitu, pokoknya kusam gitu. Terus di sini, daerah sini itu banyak beruntusan, terus daerah hidung itu banyak kayak komedo gitu, pokoknya daerah sini tuh kayak banyak pokoknya komedo gitu, yang kayak komedo-komedo putih gitu. Terus daerah dagu banyak juga komedonya, kan karena gonta-ganti skincare-nya itu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku masuk tuh ya ke SMK. Kelas 10 itu aku masih berjalan dengan skincare yang aku punya. Jadi aku udah mengurangi beberapa gitu yang aku butuhkan aja, tapi masih aja nggak cocok gitu, karena mungkin kulit aku yang badak karena udah nyobain beberapa skincare yang nggak cocok gitu. Nah, udah gitu, masuk tuh aku ke kelas 11 yang udah mulai mau PKL atau
praktek kerja lapangan, atau prakerin, praktek kerja industri kayak gitu. Kan kalau di SMK itu ada seperti itu ya, jadi pertengahan kelas 11 atau pas kelas 11 semester 2 pasti ada di setiap SMK kegiatan prakerin kayak gitu. Aku nggak pede kan ya kalau misalkan wajah aku itu terus kayak gitu. Nah, karena udah nggak ada skincare yang cocok di wajah aku putuskanlah untuk datang ke klinik kecantikan yang aku udah sebelumnya nanya-nanya dulu ke temen aku. Ada salah satu teman aku juga yang menggunakan produk di klinik kecantikan tersebut, dan saudaranya juga ada di klinik kecantikan tersebut. Aku nanya-nanya tuh ya, ini tuh kayak gimana sih produknya, apakah cocok di kamu atau enggak, terus harganya berapa, bla 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 bla. Aku udah nyanyain, udah fix aku pengen ke klinik kecantikan tersebut, datanglah aku ke klinik kecantikan tersebut. Udah gitu kan, udah dibikin segala macem tuh kayak member untuk konsultasi ini. Aku masuk ke ruang dokter untuk konsultasi. Dok, ini tuh wajah aku gini kusam, terus banyak beruntusannya daerah dahi, terus kayak berminyak gitu, terus udah nggak ada yang cocok gitu kalau aku pakai skincare. Itu tuh kenapa ya dok, aku udah nanyain kayak gitu. Nah sebenarnya kamu itu kan nggak boleh, harusnya kan gini, kata dokter tuh. Kalau misalkan harus pakai satu skincare, ya udah skincare itu aja, atau mungkin ada beberapa beda produk tapi khusus untuk mengobati wajah kamu aja. Jadi jangan ganti-ganti gitu tapi nggak ada efek apapun di wajah kamu, malah nambah ngerusak gitu. Sedangkan wajah aku itu mulai dari masuk ABG mau ke remaja, sedangkan aku kan posisinya di situ lagi panas-panasnya tuh ya, jadi pengen kayak cepet aja gitu berubah kulit aku. Ya mungkin nggak kayak remaja-remaja yang lain atau ABG-ABG yang lain, wajahnya itu males nanti aja skincareannya. Aku nggak kayak gitu, karena aku tuh kemakan banyak iklan di YouTube. Sampai ya guys, aku itu pernah pengen ngobatin wajah aku pakai bawang. Bayangin. Bisa sih ya sebenarnya ngobatin jerawat pakai bawang, tapi ini aku ngobatinnya pengen keberuntusan. Yang dimaksud ngobatin jerawat pakai bawang putih itu cuma dipotong, dibelah gitu si bawangnya, terus kayak digosok-gosok itu di sekitaran jerawat yang mendem atau disebut jerawat batu gitu, di sekitarannya aja, nggak sampai ke tengahnya gitu. Aku malah direndos, terus ditemplokin ke dahi, seluruh dahi, terus daerah-daerah yang ada jerawatnya juga. Kebayangkan gimana panasnya? Aku sampai melepuh. Aku udah nggak punya sih fotonya, tapi ada salah satu fotonya yang aku itu lagi pakai perban gitu. Ini. Jadi ini tuh pas aku kelas 9, mau naik kelas 10 gitu, udah beres, udah lulus. Nah, jadi aku tuh coba-coba gitu, you know. Nah, singkat cerita, kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi pas aku udah mulai masuk kelas 11 itu, aku itu udah mulai ke dokter kecantikan kan ya. Aku udah nyobain gitu ya tahapannya yang bener-bener apik, terus yang bener-bener ngematuhin apa yang dokter bilang. Awalnya itu kan pasti kayak yang cekit-cekit gitu kan ya. Udah aku beres konsul itu, aku langsung disuruh detox dulu. Kalau nggak salah aku di detox dulu gitu, di treatment gitu. Dan katanya, ini tuh ngeluarin dulu racunnya, yang jadi kayak ngeluarin bekas-bekas skincare-nya gitu. Tapi emang iya sih kayak item-item gitu wajah aku. Mungkin kalian yang udah pernah detox, kalian udah tahu kan hasilnya kayak gimana. Dan sementara di situ aku baru pertama kali nyobain di detox. Bener-bener perih pokoknya ya. Nah, 1 tahun berlalu aku udah pakai produk dari klinik kecantikan tersebut. Wajah aku itu udah mulai putih, glowing banget. Pokoknya nggak ada masalah apapun di wajah aku. Kalian bisa lihat fotonya ini. Ini tuh pas aku masih prakhirin gitu. Jadi pokoknya nggak ada masalah apapun lah sama wajah aku. Udah glowing, putih. Dan sampai orang tua aku pun aneh, kenapa bisa secepat itu wajah aku putihnya. Terus, karena aku itu anaknya banyak kemakan omongan orang, dan seketika aku pengen berhenti dari klinik kecantikan itu. Kenapa? Karena aku pernah chat salah satu kakak kelas aku yang dia tuh sama dari klinik kecantikan gitu, tapi beda dokter sih ya, beda tempat klinik kecantikan, tapi dia juga sama pakai produknya, dan wajahnya itu lebih parah dari aku. Terus dia bilang kayak gini, yaudahlah deh mending berhentiin aja, karena efeknya itu kalau dalam waktu yang panjang bakalan gak bagus juga kalau wajah aku terus-terus dikasih asupan krim racikan atau produk dari dokter gitu. Kebayang dong gimana. Terus dia itu sampai ngeliatin foto wajahnya, aku itu sampai benar-benar jelek banget. Gimana kalau misalkan aku ada di posisi kayak gitu? Nah, aku itu nanya gini, Teh, ini tuh Teteh berhenti langsung atau mungkin ada tahapannya atau gimana? Itu tuh pas aku udah 1 tahun lebih lah aku di klinik kecantikan tersebut. Aku sih berhenti langsung.
aku tuh kaget dari situ. Kalau berhenti langsung ya mungkin bakalan breakout parah kan ya. Aku tuh sebenarnya sebelumnya belum ngerti gitu kan ya tentang kalau misalkan kita langsung berhenti dan efeknya itu bakal kayak gimana. Nah, setelah aku ngeliat reviewnya kayak gimananya, aku bener-bener kaget dan aku tuh bener-bener kayak yang udah fix hari itu juga aku pengen berhenti. Tapi nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ada jangka waktu atau harus ada produk yang dikurangi dulu dosisnya. Tapi karena aku seperti tadi di awal aku bilang, aku itu orangnya nggak sabaran. Jadi aku itu pengen langsung berhenti aja semuanya. Udah nggak mau ada masalah apa-apa lagi sampai nanti ke depannya aku nggak mau ketergantungan gitu kan. Aku udah mikir sampai ke situ karena kata kakak kelas aku yang itu katanya dia itu kayak ketergantungan gitu. Jadi kalau dia nggak pakai sehari atau mungkin 2 hari gitu atau mungkin satu produk nggak kepake gitu, dia tuh kayak balik lagi gitu wajahnya. Aku takut dong dari situ. Ya udah aku juga pengen berhenti lah. Tapi karena aku nggak sabaran, akhirnya aku berhenti secara serentak, tidak dikurangi dulu dosisnya. Tapi sebelumnya aku udah selang-seling gitu kan ya, sehari pakai sehari enggak untuk krim malamnya, karena krim malamnya itu yang lebih keras dosisnya. Jadi aku otomatis selang sehari-sehari gitu pakainya. Karena berhentinya secara mendadak ya otomatis breakoutnya juga secara mendadak parah kan ya. Bentar ya guys, haus. Terus aku itu udah tuh ya berhenti. Dan kalian tahu breakoutnya parah. Yang namanya beruntusan di mana-mana itu udah sakit hati banget, woi. Tapi ada satu kakak kelas aku lagi yang dia tuh udah lama banget di klinik kecantikan yang aku pakai juga, sama juga klinik kecantikannya di situ. Nah, jadi dia itu perjalanannya itu lebih panjang dari aku. Dia udah sampai 4 atau 6 tahun gitu lah, aku lupa. Pokoknya dia tuh udah lama banget ada di dokter tersebut. Maksud aku ada di produk tersebut, produk klinik kecantikan tersebut. Nah, dia itu nyaranin kayak gini, Rick, netralin dulu aja wajahnya. Aku nggak ngerti pertamanya sama yang netralin wajah itu aku kayak nggak ngerti gitu. Apa sih netralin? Kayak gimana sih? Aku tuh anaknya penasaran gitu kan. Nah, jadi saking penasarannya aku itu langsung nanya, gimana sih teh ngenetralin itu? Terus harus pakai apa sih netralinnya? Nah, jadi dia itu ngasih sharing gitulah, pokoknya ngasih tahu gitu ke aku cara dia ngenetralin wajahnya, karena dia juga sempat berhenti gitu dari dokternya dan dia udah nggak pakai produk dari dokter tersebut. Dia itu netralinnya dengan cara pakai sabun herbal dari HPAI, terus pakai minyak zaitunnya yang dari HPAI juga, terus pakai krim siang malam ya kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya dia tuh ngenetralinnya, nyaranin ke aku itu pakai sabun sama si minyak zaitunnya dulu, yang katanya bener-bener bagus buat wajah yang lagi ada masalahnya gitu. Nah, aku itu kan udah tadi bilang di awal ya, gitu panasan orangnya. Nah, sudah aku nanya-nanya, aku langsung beli si produknya dari teteh tersebut. Karena si teteh itu jualan juga. Jadi kayak, reseller gitu deh. Kalau nggak salah, nggak tahu dianya yang emang ngejualin juga. Nah, dari produk HPAI, aku nyobain cuma 2 produknya aja. Jadi sabun mukanya sama minyak zaitunnya. Dan minyak zaitunnya masih ada sampai sekarang dipakai buat kaki sama mama aku. Karena masih banyak gitu sisanya. Terus udah aku pakai tuh ya, udah sampai 1 bulan aku pakai itu, karena emang bener-bener bagus sih buat ngedetox, bener-bener si jerawat-jerawat kecilnya itu muncul gitu. Jadi bukan kayak jerawat yang besar-besar gitu, enggak. Itu tuh kayak emang bener-bener ngedetox, ngeluarin racun gitu. Apalagi daerah pipi itu yang kelihatan urat-uratnya gitu, aku sampai keluar gitu kan ya si racun-racunnya, sama gara-gara si minyak zaitunnya itu. Emang bener-bener bagus sih kandungan minyak zaitun itu. I love it pokoknya ya. Tapi skincare lagi yang aku salah pakai, yaitu aku pakai sunscreen gitu dari Nivea yang sunscreen white and protect SPF 50. Itu tuh aku pakai itu yang ada white case-nya gitu. Sementara wajah aku itu butuh calming dulu gitu. Jadi butuh istirahat dulu dari racun-racun sebelumnya. Tapi karena aku itu anaknya nggak pedean di depan orang lain bicara, terus wajah aku itu diliatin, otomatis kan kalau misalkan ngobrol sama orang lain itu harus benar-benar face to face agar tidak kelihatan berbohong gitu kan ya. Jadi agar lebih sopan lah intinya gitu. Jadi harus benar-benar tatap wajah gitu kan. Karena aku itu orangnya gampang insecure dulu itu ya, gampang bener-bener sensitif gitu kalau misalkan diliatin aja sama orangnya.
Jadi aku tuh kayak ngomong kemana-mana seolah-olah itu kayak aku ngebohong gitu ngomongnya. Terus seiring berjalannya waktu, masuk tuh aku ke 2 bulannya aku pakai eh, sabun dari HPAI itu dan si minyak zaitunnya terus sama pelembab Nivea-nya. Kalau nggak salah aku itu sampai pakai masker-masker gitu yang benar-benar organik. Terus udah deh aku nggak nyobain apa-apa lagi kalau nggak salah. Paling cuma micellar water sama milk cleanser dari Emina gitu. Sama micellar waternya dari Nivea yang 0% alkohol. Nah, karena wajah aku itu nggak ada perubahan apapun, malah jadi kayak nambah kusam, terus banyak beruntusan gitu daerah sini, terus daerah dagu, dan bener-bener banyak komedo gitu. Ya udahlah, aku putuskan untuk kembali lagi ke dokter. Parah nggak tuh? Bener-bener nggak bisa konsisten orangnya gitu aku tuh. Jadi kayak labil gitu, karena ya insecure itu tadi, nggak bisa menerima kenyataan. Orangnya tuh nggak bisa menerima takdir aku teh. Dah. Oke, setelah aku masuk lagi ke dokter tersebut, klinik kecantikan itu, jadi aku balik lagi ke dokter tersebut untuk membeli kembali produknya atau memakai kembali produknya. Yang pertama-tama aku datang cuma buat treatmentnya doang, malah kalap tuh beli produknya. Otomatis mereka nawarin aku buat balik lagi tuh kan ya ke klinik kecantikan tersebut. Ya udah aku balik lagi aja karena udah nggak ada pilihan lain lagi. Udah aku pengen balik lagi kayak dulu gitu. Ya seiring berjalannya waktu udah si dokternya itu udah ganti krim malamnya karena harus dinaikkan kan ya dosisnya. Kalau aku udah beres dari jerawat-jerawatnya langsung dinaikin lagi dosisnya untuk mencerahkan, terus mengglowingkan, memutihkan lah, nggak tahu itu intinya apa, pokoknya jadi perfect gitulah ya. Terus karena nggak ada perubahan apapun dari wajah aku, tapi sempet ada sih ya kayak ngilang gitu, mudar gitu, terus bekas jerawatnya itu udah hilang gitu. Tapi aku nggak ngerasain efek yang beda lagi gitu kan. Jadi kalau dulu itu eh, benar-benar kayak apa ya, glowing putih tuh benar-benar kayak gitu. Tapi pas aku balik lagi tuh nggak ngerasain hal yang sama di sebelumnya gitu. Gak tahu memang entah beda dokter, beda racikan atau gimana lah, aku nggak tahu intinya. Otomatis wajah aku itu nggak bisa dicampur dengan produk apapun. Ya emang kayak gitu sih ya, di dokter mana juga nggak boleh nggak nyampurin produk apapun selain dari produksi dokternya itu. Karena kan dokternya itu udah ngasih dosis-dosis tertentu untuk wajah kita. Sementara aku itu kan, seperti tadi di awal lagi, aku itu orangnya panasan, terus pengen nyoba hal-hal yang baru gitu. Dan aku lagi suka-sukanya sama make up. Terus aku lagi suka-sukanya sama masker-masker yang bikin ini itu. Terciptalah aku beli make up ini itu dan masker dan ini dan itu. Aku nyobain satu-satu sampai pada suatu waktu aku keseringan pakai makeup untuk dibuat konten. Aku konten-konten sebelumnya gitu, itu tuh posisinya aku masih pakai krim dokter. Kalian bisa lihat di video-video sebelumnya wajah aku itu masih kayak glowing gitu, apalagi di video yang pertama yang aku lagi nge-review ring light, itu tuh bener-bener kayak glowing putih banget gitu, gak ada celah sama sekali untuk ngeliat jerawat di wajah aku. Terus setelah aku makin apa ya, banyak berpikir gitu gimana ke depannya, nah mumpung sekarang lagi bener-bener di rumah, gimana kalau misalkan aku berhenti aja dari produk kecantikan ini. Aku sempet labil gitu mau berhenti atau enggak. Aku masih apa ya, nggak mau balik lagi kayak kulit yang dulu gitu. Jadi gimana solusinya aku berhenti tanpa harus breakout yang parah banget kayak dulu. Terus aku nyari-nyari review beauty vlogger yang berhenti dari krim dokter, yang benar-benar apa ya, tanpa breakout parah gitu. Setelah aku tonton beberapa review dari beberapa konten beauty vlogger gitu, aku tuh sampai ada pencerahan gitu di salah satu kontennya, siapa ya aku lupa, pokoknya ada konten beauty vlogger gitulah dia itu, jadi sempet punya uh, masalah wajah gitu yang bener-bener lebih parah dari aku. Nah aku tuh ikutin, diliatin aja stepnya kayak gimana, aku mulai nyoba tuh ya. Jadi mulai dari facial washnya dulu, terus aku langsung ke tonernya, terus itu tuh seminggu-seminggu gitu kan ya, terus ke krim siangnya, terus ke krim malamnya. Nah udah gitu alhamdulillah nggak ada breakout parah sama sekali. Nah, karena aku nggak mau wajah aku itu sehari-harinya kusam, jadi aku itu mulai ngenalin wajah aku itu ke salah satu produk herbal, yaitu dari
SR12. Di sini tanpa ada sponsor dari pihak tersebut, aku literally beli sendiri dan aku ini nanya langsung ke si yang jualnya. Kebetulan yang jualnya itu temen aku dan tetehnya itu yang ownernya. Aku itu nanya langsung ke si tetehnya itu karena teman aku sebelumnya nggak bales chat WA dari aku karena aku udah bener-bener pengen nyoba, mudah-mudahan bisa terselesaikan gitu, terpecahkan masalah aku untuk pakai sabun muka yang aman. Aku mulai dari sabun muka dulu. Aku pakai sabun muka yang benar-benar bakalan aman dan gak ada ngefek apapun. Bahkan aku minta ke si tetehnya untuk ngenetralin wajah aku. Habis itu dia langsung ngasih tahu produk apa yang bakalan aku pakai, sabun apa yang bakalan aku pakai. Jadi maaf ya aku udah buang gitu si dusnya, si kotaknya aku udah buang gitu. Jadi ini produknya. Ini tuh sabun SR Milky Rice. Nah, jadi fungsinya itu aku cantumin juga di sini aku karena aku lupa. Nah, karena aku baru pakai beberapa kali, mungkin sekitar 2 hari aku baru pakai. Jadi pakainya tuh pagi sama malam doang atau sore dan bener-bener ngefek di kulit aku, nggak bikin kusam sama sekali. Aku nggak sponsor gitu karena Hanes review aja dari aku, jadi yang udah aku pakai gitu. Jadi nggak bikin kering kerontang gitu di wajah aku. Sementara aku kan wajahnya oily gitu ya, tapi nggak terlalu oily sih. Terus beruntusan gitu kan ya wajahku. Nah setelah 2 hari itu aku coba, emang nggak ada efek yang bikin parah banget di kulit aku, malahan nggak ada efek yang parah sama sekali yang nimbulin kalau aku itu nggak cocok dari produk tersebut. Malah aku cocok gitu ya. Tapi aku belum mastiin ini bakalan cocok banget di wajahku atau enggak karena aku belum nyobain selama 7 hari. Dan aku di sini bakalan ngasih tahu kalian selama 7 hari aku pakai produk dari SR. Jadi yang aku beli itu si sabun SR12 Milky Rice dan Vico Oil SR12. Nah, jadi ini tuh pengganti krim malamnya aku karena si tetehnya itu nyuruh untuk aku ganti krim malamnya pakai ini. Dan anggapan kalian itu bakal kayak gini, ah pakai minyak kelapa sama-sama aja buat kulit yang berminyak, besok paginya juga bakal nambah oily. Percaya sama aku, ini nggak oily sama sekali di besokannya. Tapi kalau pas pertama pakainya, pas malamnya pakai, itu emang oily sih, emang kayak herang-herang gitulah, kayak kacak gitu pokoknya ya. Tapi pas pagi-paginya emang nggak sama sekali lengket. Aku cek di bantal aku juga nggak nempel sama sekali. Biasanya kan kalau minyak itu nggak bisa nyerap rata gitu kan ya, kayak air. Jadi kayak ngebekas gitu kan ya kalau kena kain. Sementara spray aku itu kan warna pink ya. Otomatis kalau misalkan kena minyak bakalan nimbul. Nah ini nggak nimbul sama sekali, berarti benar-benar produknya itu nyerap ke wajah aku. This is not sponsor. Ini bukan sponsor. Pokoknya ini sesuai pengalaman aku. Ini aku baru pakai 2 hari, tapi asal kamu tahu, jerawat aku bener-bener kering. Ini tuh aku udah masuk ke proses netralisasi wajah. Nah, di sini juga ada bekasnya. Ini udah kering gitu, udah kering, udah nggak sakit. Terus ini juga, tuh ini sampai merah-merah gitu. Tapi ini kering gitu kan, nggak ada kayak matanya gitu. Tapi ini ada yang merah, masih sakit gitu. Terus di sini juga, tuh ini baru jadi. Nah, aku zoom di jidat juga banyak tuh kan ya. Dan asal kalian tahu, di sini aku belum pakai produk samsek. Aku belum pakai produk sama sekali. Bahkan sampai cuci muka pun belum. Terus yang ngebantu wajah aku seimbang, enggak sampai kayak kusam gitu. Dan bikin jerawat-jerawat aku kering dari Avoskin Hydrating Treatment Essence. Nah, jadi si Avoskin ini yang ngebantu jerawat aku kering juga. Terus nggak ngebikin wajah aku itu jadi kayak kering atau jadi kayak berminyak gitu. Jadi si sabun yang dari SR12-nya itu kan batang, jadi otomatis kan pasti bakalan ngurangin minyak berlebih di wajah gitu. Dan kandungannya juga ada buat ngurangin minyak berlebih di wajah. Nah, untuk menyeimbangkannya aku pakai Avoskin Hydrating Treatment Essence. Ini tuh aku pakai sebagai tonernya gitu. Jadi sudah aku pakai sabun, aku pakai si Avoskin ini. Dan ada satu produk lagi yang buat obat total jerawatnya gitu. Dan ini juga ngebantu aku buat ngempesin si jerawat-jerawat yang mulai muncul, ada nanahnya gitu ya, ada matanya gitu. Dari Maggie Glow Acne Pimple. Aku pakai ini, aku beli di Shopee. Karena seperti biasa aku termakan dari racun-racun TikTok. Ini tuh aku ngeliat ada salah satu TikTokers gitu, dia tuh pakai si Maggie Glow ini, katanya bisa sampai kering. Dan emang bener-bener aku udah coba selama 3 hari.
emang bener-bener kering, woi, kering gitu kan. Jadi si nanahnya itu kayak keluar gitu pas si produknya udah ditempelin. Jadi udah sampai kering lah intinya ya si jerawatnya, sampai si nanahnya itu nyatu sama si produknya.